Wanita itu menukar dua tombol pada mesin kremasi, lalu mendorong suaminya yang berpura-pura mati ke dalam mesin kremasi. Dan seperti yang diduga, segera setelah itu, ibu mertuanya bergegas mendorong wanita itu, lalu menekan tombol matikan api dan mendorongnya keluar. Tanpa diduga, mesin kremasi itu tiba-tiba terbakar. Ibu mertua dan wanita licik itu sama-sama terkejut. Tapi rencana balas dendam wanita itu tidak berhenti sampai di situ. Dia tahu betul setelah suaminya meninggal, wanita licik itu pasti akan mengincar harta puluhan miliar yang ditinggalkan suaminya. Jadi, dia selangkah lebih maju dan menyembunyikan uang itu. Benar saja, wanita licik itu tidak menemukan apapun ketika menggeledah harta pria itu. Tapi dia masih belum menyerah. Karena saat ini, dia punya rencana yang lebih jahat. Keesokan harinya, di pemakaman pria itu, wanita licik itu membawa putri pria itu. Kemudian, dia langsung meminta wanita itu untuk menafkahi putrinya, dan mengatakan bahwa dialah ibu kandung dari anak itu. Mendengar itu, wanita itu langsung menamparkan wajah wanita licik itu. Nunu dilahirkan olehku setelah 9 bulan 10 hari di rumah sakit. Beraninya kau mengatakan dia putrimu. Aku peringatkan kau, Nunu adalah putriku. Jangan pernah macam-macam dengannya. Tanpa diduga, wanita licik itu tampak tenang setelah mendengarnya. Karena dia sudah mempersiapkan segalanya. Kemudian, dia memberitahu wanita itu bahwa setelah putrinya lahir, dia bersekongkol dengan dokter untuk menukar anaknya dengan putri wanita itu. Wanita itu sangat terkejut mendengarnya. Wanita licik itu semakin memanas-manasi, mengatakan bahwa ibu mertuanya saat itu juga ada di sana. Kalau tidak percaya, bisa ditanyakan padanya. Putri itu saat ini juga mengatakan bahwa wanita licik itu adalah ibunya, dan wanita itu bukanlah ibunya. Wanita itu marah dan menarik tangan putrinya. Nunu, apa yang kau katakan? Siapa yang kau panggil ibu? Ibu yang telah melahirkanmu. Ibu adalah ibumu. Ibu telah membesarkanmu selama 5 tahun. Bagaimana mungkin kau bukan putri ibu? Kakak, kau membuat anak itu takut. Nunu sayang, ini ibu. Jangan takut, lihat, aku dan ibu sangat mirip. Kami berdua punya tanda lahir di lengan kami. Ini tidak mungkin. Kakak, kalau kakak tidak percaya, maka kakak harus percaya pada sains. Kalian membawa selembar kertas pemeriksaan palsu untuk menipuku? Jangan mimpi. Uang untuk membesarkan Haoran ditinggalkan untuk anak itu. Kalau kau tidak mau memberikannya, kita selesaikan di pengadilan. Haoran baru saja meninggal. Jasadnya masih terbaring di sana. Kalian sudah tidak sabar membagi uang dan memperebutkan harta warisan. Siapa yang seperti kalian? Haoran sudah membuat surat wasiat sebelum meninggal. Semua hartanya akan diberikan kepadamu. Apa kau mau mengambil semuanya sendiri? Kalau Haoran masih hidup, dia pasti tidak mau melihat Nunu diperlakukan tidak adil. Karena semua uangnya sudah diberikan kepadamu, memintamu untuk memberikan biaya hidup ini. Tidak berlebihan, kan? Katakan saja, berapa yang kau mau? Anak itu masih kecil. Dalam hal pendidikan dan kehidupan, dia harus diberi yang terbaik. Apalagi nanti dia akan mendapat mas kawin. Ah, aku sudah menghitungnya. Untuk saat ini, berikan saja 20 juta. 20 juta? Kau mau aku menjual perusahaan? Apa yang kau bicarakan? Haoran meninggalkan untukmu. Tidak hanya segini. Jangan bilang, kau mau mengambil semuanya sendiri. Ya, perusahaan Haoran begitu besar. Sekarang semuanya milikmu. Memintamu mengeluarkan sedikit uang. Apa susahnya? Ah, Haoran pernah bilang, perusahaannya bagaimanapun juga bernilai puluhan juta. Masa tidak bisa memberi uang untuk membesarkan Nunu? Kalian semua hanya menginginkan uang, ya? Pengacara Li, berikan dokumennya. Beritahu semua orang. Berapa sebenarnya uang yang ditinggalkan Lu Haoran? Harta Lu Haoran, semuanya adalah aset tetap perusahaan. Totalnya 50.300.000. 50.300.000? Kalau begitu, uang untuk membesarkan Nunu, 20 juta. Tidak banyak, kan? Lalu, 30 juta untuk biaya hidupku. Tidak boleh kurang. Kalau begitu, kau hanya punya 300.000. Sen Ningking, kau harusnya puas. Cepat berikan uangnya kepada kami. Untuk menjual perusahaan, perlu waktu, kan? Ini, bagaimana kalau kau langsung berikan perusahaan itu kepada kami? Dengan begitu, tidak perlu repot. Aku sudah memikirkan ini sejak lama.
Kalau kalian sudah bilang begitu, aku tidak butuh perusahaan itu lagi. Berikan kontraknya pada mereka. Tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya lagi. Kamu pikir, siapa yang mau berhubungan dengan kamu? Tanda tangan saja. Lu Haoran tidak mengangkat telepon. Tidak ada orang di perusahaan. Uang ini harus dibayar atau tidak? Gawat. Rentenir datang. Kita baru saja menandatangani kontrak. Apakah mereka akan meminta kita untuk membayar? Bibi, jangan panik. Yang kita tanda tangani adalah kontrak pengalihan perusahaan. Di dalamnya tidak hanya saham Lu Haoran, tetapi juga saham Shen Mingqing. Kamu sudah menduga ini sejak lama. Berhenti. Kalian siapa? Siapa? Kami datang untuk menagih hutang. Lu Haoran, keluar kau. Tunggu sampai aku menemukanmu. Aku akan mengulitimu. Menagih hutang apa? Sejak kapan dia berhutang uang kepada kalian? Lu Haoran tidak mau keluar. Naik. Hancurkan peti mati ini. Hentikan. Lu Haoran sudah meninggal. Di dalam peti mati. Sekarang amunya meninggal. Sudah mati pun harus bayar hutang. Keluarganya mana? Keluar. Dia adalah istri Lu Haoran. Seluruh aset Lu Haoran, semuanya untuknya. Jadi, uangnya ada padamu. Benar-benar, putraku. Semua uangnya untuknya. Orang lain tidak dapat sepeser pun. Jadi aset Lu Haoran, semuanya ada padamu. Betul. Pengacara masih di sini. Ternyata kalian mengetahui hal ini dengan jelas. Tidak heran kalian bersikeras datang untuk menagih hutang hari ini. Atau kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Dalam surat wasiat Lu Haoran memang tertulis seperti itu. Jika begitu, bayar uangnya. Lihat baik-baik ini. Lu Haoran berhutang 50 juta kepadaku. Ditambah bunga menjadi 55 juta. Keluarkan uangnya. Keluarkan uangnya. Dari mana aku mendapatkan uang? Kamu cukup berani. Di sini tertulis jelas, hitam di atas putih. Ingin mengingkari hutang. Ya, memang, Lu Haoran tidak salah menulisnya. Kalau begitu bayar uangnya. Kami orang jujur. Tidak menindas janda. Keluarkan uangnya. Kami di sini memberi Lu Haoran dupa. Meminta maaf. Jika kamu berani bermain-main. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kontraknya saya akui. Tapi aku benar-benar tidak punya uang. Mengakui saja sudah cukup. Tidak punya uang. Maka gunakan cara lain untuk melunasi hutang. Uang yang Lu Haoran pinjam. Atas dasar apa aku harus membayarnya? Pengacara, barusan kamu bilang, aset Lu Haoran semuanya ada padamu. Bagaimana? Mau mengingkari hutang? Jika kamu mengatakannya seperti itu, Lu Haoran yang berhutang uang. Kalau begitu cari dia dan tagihlah. Benar-benar mengira aku tidak berani memukul wanita. Cepat bayar mereka. Jangan ganggu lagi. Haoran sudah dikremasi. Hati-hati diculik orang. Dijual ke Myanmar. Pada saat itu, kamu ingin mati pun susah. Jika kamu percaya padaku, aku pasti akan memberimu jawaban. Baik. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Lihat apa kamu punya cara. Shen Mingqing, cepat bayar mereka. Jangan buat para kakak ini menunggu. Kalau begitu aku minta bantuannya. Tolong buka peti mati di atas itu. Saat itu, aku pasti tidak akan melupakan kalian. Wanita jalang, kamu ingin melakukan apa? Ada apa sebenarnya? Haoran, bukankah dia sudah dikremasi?
Kamu ingin mati begitu saja? Tidak semudah itu. Utang-utang itu kamu belum lunasi. Apa? Kalian berharap dia dikremasi? Putraku. Bagaimana bisa keluargaku menikahkannya dengan wanita sial ini? Bahkan setelah dia pergi, dia tidak membiarkannya pergi. Kakak, jangan tertipu olehnya. Cepat minta uangnya. Jalang ini pasti merencanakan sesuatu. Cepat kembalikan uangnya. Jika tidak, aku akan membuatmu malu. Bukankah kalian semua penasaran? Dari mana uang itu berasal? Apa maksudmu? Harta yang ditinggalkan suamiku. Semuanya telah aku jahit di perutnya. Jika ingin mengambilnya, silakan ambil. Wanita ini pandai menyembunyikannya. Bahkan mayat suaminya sendiri tidak dilepaskannya. Bukalah. Jangan. Wanita sialan ini. Putraku sudah mati. Kamu diam-diam mencuri mayatnya belum cukup. Sekarang kamu bahkan mencari orang untuk menginjak-injak mayatnya. Apakah kamu tidak takut dihukum? Dihukum? Kalian berdua berkomplot melawan dan menyakitiku. Jika ada hukuman, seharusnya dijatuhkan kepada kalian berdua dulu. Uang ini, masihkah kalian inginkan? Jangan, Kak. Orang mati yang terpenting. Kalian tidak bisa seperti ini. Menginjak-injak tubuh luha orang. Ada utang ada bayar. Itu wajar. Bedah dia untukku. Jangan bedah. Jangan. Pergi. Beraninya menghentikanku. Kalian mempertaruhkan hidup kalian. Menyerang orang. Itu ilegal. Dia sudah mati. Ilegal bagaimana? Bedah dia untukku.